Hadratul Muhtaramin, Asatid, Bapak, Ibu-ibu, adik-adik rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali bisa ngaji bareng ya. Bisa zikiran bareng, mudah-mudahan terus pinaringan istiqomah ya. Bisa terus zikiran, tambah bagus batinnya ya. Kita lanjutkan ngaji di Fathur Rabbani. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Sultan al-Awliya Syabdul Qadir al-Jilani wa ila jami'i masyayikhina wa hadirna min kuthir mahjab syawdillah ilahumul Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin rahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lanjutan ya. Al-munafiqul mura'i al-mu'jibu bi'amalihi yadimu siyaman nahari wa qiyamal layli wa yahshunu ma'kulahu wa yahshunu ma'kuluhu wa malbusuhu wa huwa fi dhulmatin batinan wa zahiran la yataqaddam min qalbihi khutwatun ila rabbihi azza wa jalla fahuwa minal amilatin nasibah. Al munafiqul murai, orang munafik yang riya. Al mu'jibu bi amalihi, yang kagum dengan amalnya. Ini lengkap si Abdul Qadir kalau ngasih gelar ya. Al munafiku aja udah berat, al murai udah berat, al mu'jib udah berat. Jadi ini al munafikul murai al mu'jib. Munafik idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada ikhtalafa wa idza tumina khana. Orang munafik itu ngomongnya nggak pernah benar, ngomongnya banyak kebohongan, tukang bohong. Kalau yang tukang bohong tapi mursyid gimana? Nah, ruwet itu. Nah, itu jadi ruwet sekarang ini ya Allah. Ya. Wa idza wa'ada ikhtalafa, kalau janji meleset terus ya. Janjinya meleset terus. Enggak pernah ditepati. Orang alim itu janji itu utang ya. Janji itu utang. Baiat itu artinya ya janji. Berarti baiat itu utang, udah kita hitung utang ke Allah ya. Baiat itu seperti sholat wajib. Zikir baiat kayak sholat wajib. Zikir-zikir yang lain, wirid-wirid yang lain, ijazah-ijazah yang lain, itu seperti sholat sunnah ya. Jangan sampai menggeser. Kalau seandainya dapat wirid torikot dari torikot lain, tetap torikotnya Mbak Siddiq yang fardu. Yang fardu itu torikotnya Mbak Siddiq. Torikot-torikot lain ya sunnah. Kalau ada waktu ya diamalin monggo. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Yang harus kita jaga yang di Mbak Siddiq. Wa idza tumina khon, kalau dipercaya malah khianat. Orang munafik, Masya Allah. Kalau orang sampai kayak begini nih, gimana karakternya? Ngomongnya bohong terus, janjinya bleset-bleset terus, dikasih amanat kepercayaan, korupsi terus, khianat terus itu.
Ya wis ini dunia hari ini ya, kita ketemu dengan orang yang janji-janjinya palsu semua. Yes. Orang sekarang itu membuat janji palsu itu biasa. Ya, biasa. Bahkan kalau ndak membuat janji yang bombastis ya nggak kepilih gitu ya. Nggak kepilih. Makanya saya ngelihat dari dulu saya ngomongnya. Wong iklan di TV itu loh, nggak tahu kok susah nyari iklan yang nggak bohong ini. Semuanya dihiperbolis. Jadi kayaknya sudah sah ini. Bahwa hiperbola di dalam periklanan itu kayak sebuah kewajiban gitu loh ya. Kayak sebuah kewajiban. Dan itu semua sudah menganggap kebenaran biasa gitu. Justru kalau ada iklan jujur ya bubar gitu loh ya. Ya bubar. Semua iklan sampo mengatakan anti ketombe. Maksudnya ketombean terus ternyata gitu loh ya. Jadi repot. Jadi Masya Allah. Waduh susah. Ya. Perusahaan-perusahaan yang sangat canggih itu biasanya menjaga mutu itu sangat istimewa. Toyota itu kalau menjaga mutunya, kalau ada komplain konsumen, oh itu benar-benar diperhatikan itu. Sampai ada komplain satu bagian saja, wah itu diseriusi itu. Dia akan buat pohon masalah untuk mencari akar masalahnya di mana. Dan benar-benar ditangani serius gitu ya. Benar-benar ditangani serius. Jadi memang kesadaran mutu pada perusahaan-perusahaan besar itu sangat istimewa. Tidak munafik mereka ini. Coba kita beli ke orang-orang, aduh bingung saya. Orang-orang itu ya pinternya tipu-tipu itu ya. Coba jenengan beli mobil second, sepeda motor second. Oh ada aja tipu-tipunya di sini situ. Orang sekarang nggak nipu itu kayak nggak puas itu. Ya Allah ya. Padahal itu ya sifat munafik. Sifat munafik. Dipercaya khianat. Ya Allah. Al-Murai. Riak lagi. Munafik riak. Aduh. Ya munafik memang riak. Munafik gak riak ya nggak mungkin gitu loh ya. Orang munafik itu kan sudah tidak bisa lagi hatinya murni lillah. Ya pasti lillah wali syai'in akhor. Terutama lillah wali nafsihi. Ya, sebenarnya setiap aktivitasnya lebih untuk dirinya sendiri daripada ke Allah. Itu orang munafik. Masya Allah. Ya. Nah, maka orang riak pasti munafik. Ya pasti. Ya, orang munafik pasti riak. Kebalik ya, orang munafik pasti riak. Ya. Orang munafik pasti riak. Nah, orang yang riak itu banyak indikasi-indikasinya. Ya. Di antara ciri-ciri orang riak itu istihla, al-istihla, ngerasa nyaman dalam ibadah. Mestinya orang kalau ngerasa nyaman ibadah itu ta'jilus sawab, ya termasuk pendahuluan pahala. Jadi kan kalau zikiran enak itu ta'jilus sawab. Dan para ulama mengatakan itu ciri-ciri qabulnya amal. Ya, orang kalau ngerasa nikmat di dalam ibadah itu ciri amalnya diterima oleh Allah. Ya, Allahumma amin, Allahumma amin. Tapi pada pemula itu kalau sampai enak, kalau sampai enak itu ciri-ciri kena ria itu. Orang kalau sampai ngerosok enak. Ya. Istighla'ul ibadah. Kenapa sih kok begitu? Ya.
Li'anna nafsa la tastaladzu al-ibadata illa iwafaqat hawa. Karena nafsu itu tidak bisa nyocoki ya, untuk bisa merasa nikmat kecuali bersesuaian dengan hasrat keinginannya. Aku kalau sholat diimami Ustadz X nikmat rasanya. Kenapa? Ngajinya enak. Berarti sampean sholat itu nyembah suara dah. Nyembah lagu dah. Gitu loh. Loh itu namanya istihla. Istihla. Terus sholat yang benar-benar khusyuk itu kan tidak peduli lagunya kayak apa. Ada lagunya, tidak ada lagunya. Jangan pernah dengarkan Bismillah yang mutasil sanadnya ke Rasulullah. Tidak ada lagunya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Cuma begitu doang. Padahal kira-kira sampean diimami imam model begini gak keren. Tidak mendayu-dayu suara. Kalau pakai ros, pakai nahawan, wah itu. Jadi nikmat kita itu bukan nikmat lillah gitu. Nikmat kita itu karena suaranya nyocoki senengan lagu kita. Wah, aku kalau diimami lagu sudes nikmat ya. Karena sampean memang seneng sudes. Itu kira-kira kayak sampean memang seneng dangdut gitu loh. Dengar jazz sampean nggak seneng gitu loh ya. Dengan jazz nggak seneng. Karena sampean seneng dangdut, dengan rock ya nggak seneng. Bagi orang yang seneng rock, ya senengan rock daripada celana. Ya gitu orang itu. Jadi seneng itu. Aku kalau dikiran di tempat itu seneng. Soalnya ada makanannya lah. Yo tambah parah gitu ya. Itu namanya istihla. Sebenarnya bukan ibadah. Hakikinya ibadah yang membuat saya seneng itu. Segini ini seru loh ya. Kalau saya pikiran yang mimpin kiai itu saya senang. Bener dah. Sampean zikir karena kiai bukan karena Gusti Allah lah gitu. Ya bukan karena ini. Ya Allah repot ya, lepas dari istihla. Apalagi senang karena di situ ada pimpinan. Wah tambah istihla. Riya al-amal lillah wa li syai'in akhar. Kalau sampai kita beramal niat karena Allah tapi karena yang selain Allah juga itu riya. Ya. Walaupun ini metodenya untuk ngilangin yang karena Allah dikuatkan, yang karena yang lain ditekan. Yang karena yang lain ditekan. Tidak mungkin panjenengan bisa lepas langsung. Lillahi ta'ala ya gak mungkin saya ya sama. Ya. Kita belajar terus buang yang selain Allah itu dibuang. Supaya bisa belajar ikhlas. Tapi jangan takut beramal gara-gara belum bisa ria. Itu lebih bodoh lagi gitu loh ya. Lebih jelek lagi kalau sampai begitu. Sudah beramal aja. Jangan takut mengendarai motor, jangan takut mengendarai mobil karena banyak cerita orang tabrakan meninggal. Ya sudah bisa naik mobil. Nggak bisa naik motor terus kalau begitu. Gitu ya. Hati-hati itu wajib. Paham rambu-rambu itu wajib. Tapi ya kudu nekat juga belajar motor itu. Belajar mobil itu. Bahwa ada nenggor-nenggor sedikit ya gak apa-apa. Jangan suruh-suruh pokoknya gitu loh ya. Ya meskipun resiko ditanggung penumpang. Ditanggung yang nyopir gitu ya. Ya, tapi ibadah ya begitu juga maksud saya gitu ya. Ibadah itu begitu. Sudah jalan aja, dikiran saja sudah. Ya, urusan ikhlas nanti pelan-pelan kita benahi sambil jalan benahi. Ya. Jangan terus sodako saja, ngajar saja. Ya. Ibadah saja, tapi jangan
Jangan mundur, ya, jangan mundur gara-gara diceritai bab riak terus tambah ndak berani beramal, keliru gitu ya. Jangan, ya, gara-gara tahu cerita orang tabrakan terus ndak berani nyetir. Wah, sampean banci ya, gak gentle sampean kalau gitu. Ndak boleh ya, itu ndak kesatria. Al-ibadah biqasdi taqarrub min hadratillahi ta'ala kal amal bil ujrah. Orang ibadah niat takorup kepada Allah saja masih dihitung riya oleh para aulia itu. Marilah kita berzikir untuk mendekatkan diri kepada Allah. Riya itu. Ya semari kita zikir nyari ridhonya Allah, niat zikir karena Allah. Wes gitu aja. Ya. Tapi gini-gini ini kalau di depan masyarakat umum jangan dikritik ya. Marilah kita bersama-sama beribadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Riak, jangan gitu kan. Wes biarin gitu ya. Ini ngaji sudah mau lebih serius lagi kita ini. Nata batin, tidak karena apa-apa, memang karena Allah. Ya. Kemudian iddi'aul maqamat qabla bulughiha. Ngaku-ngaku sudah sampai makom tertentu. Padahal belum nyampe ke situ. Kayaknya saya udah hampir jadi wali. Ini wali kota ega, wali murid iya gitu loh ya. Kayaknya saya ini sudah sabar saya ini. Kayaknya saya ini udah fakir. Kayaknya saya udah zuhud. Ya. Tapi giliran ada makanan maju duluan gitu loh ya. Giliran ada jabatan paling kenceng. Wes gak usah bahas bab zuhud. Iddi'aul maqamat qabla bulughiha. Ngaku sudah dapat makom padahal belum nyampe. Itu bahaya. Kata para ulama, adab yang Allah biasa berikan bagi orang yang ngaku sudah sampai makom tertentu padahal belum, dia akan diharamkan selamanya ke makom itu. Itu hati-hati. Makanya mending ngaku goblok aja pokoknya, misalnya aku paling goblok goblok itu punya ke Allah, kita selalu ya Allah paling goblok saya, ya Allah paling bodoh saya ya Allah. Yes. Makanya kadang-kadang memang manfaat benar kita dibodohkan yang sebenar-benarnya bodoh itu. Ya. Memang bahaya benar kalau kita dijadikan orang pinter itu. Kalau kita tidak bisa membodohkan diri. Ya. Makanya Mbak Sitik pernah matur ya. Hijabnya orang-orang paling gede itu hijabnya orang pinter. Karena orang pinter itu sudah kehijab oleh pinternya. Itu hijab oleh pinter ya. Orang pinter tidak sombong itu aneh ya. Orang pinter tidak gumede itu aneh. Orang pinter kalau nggak ujub itu aneh. Ya, sudah bawaannya. Sudah gandengannya. Orang bodoh minder, orang pinter bangga diri. Itu wes paket lengkap. Kalau orang pinter pasti agak ujub. Yeah. Biasanya agak sombong. Oh enggak, aku enggak sombong. Ya ngomongmu sombong. Gitu ya. Kalau orang bodoh minder. Minder juga enggak bagus ya. Akhirnya percaya dirinya ndak ada, ya bahaya juga. Kita ini ndak boleh terlalu ke atas, tapi ndak boleh terlalu ke bawah. Olah batin itu ya. Karena dua-duanya tidak akan objektif. Jadi makanya sifat utama itu selalu iktidal. Ya. Iktidal itu tepat, ya. Tepat. Dan itu yang repot, ya, yang repot. Au ba'da bulughiha walam yu'dhan lahu fi idhariha, atau sudah sampai di makom itu cuma belum boleh mendohirkan, belum boleh menyampaikan. Ya udah jangan. Ya. Jangan. Kecuali litarbiyah, tapi itu pun tetap kita harus meriksa-meriksa hati. Kalau cerita mikir dulu, kalau itu aman batin tidak goyang ya, kalau goyang ya jangan ya. Goyang ya jangan.
Cerita dulu-dulu cerita sekarang-sekarang jangan. Tarkul amal min ajlin nas, meninggalkan amal perbuatan karena manusia itu juga riya. Tidak berani melakukan sesuatu karena orang lain itu riya. Melakukan sesuatu karena orang lain ya riya. Tidak berani melakukan karena orang lain ya riya. Gitu ya. Nah terus gimana kalau mau ngimami tapi kepingin ngajinya yang enak? Jenengan ngimami tapi niati ya Allah aku mau mempersembahkan bacaanku ke hadiratmu. Engkau sudah berikan suara, engkau sudah berikan ilmu, aku akan baca ini semata-mata persembahanku kepadamu. Sampai mempersembahkan lagu kepada pimpinan aja enak-enak nih. Apalagi mempersembahkan kepada Allah. Nah gitu. Jadinya terus jadi enak lagi. Ya, terus jadi enak lagi. Oh jenengan melakukan sesuatu untuk makhluk aja begitu perfect. Kok sekarang mau dipersembahkan ke Allah seenak-enaknya itu tidak bisa. Ya, tidak bisa. Hikayatul a'mal as-salihati illa li ghadir syar'i. Menceritakan amal perbuatan yang sudah berlalu, waktu mengerjakan jenengan ikhlas. Cuma terus kepancing jadi cerita. Nah cerita itu bisa masuk kategori riya. Menceritakan amal soleh, amal baik itu jadi riya. Tapi ini ada obatnya. Kalau jenengan ingat langsung tobat, terus ngaku salah ke Allah, janji tidak ngulang lagi. Itu kata para ulama, balik sehat lagi amal jenengan. Balik sehat lagi. Yang ini ada obatnya. Tapi kalau riak dari awalnya udah salah niat, itu tidak ada obatnya. Tidak ada obatnya. Ya kita jangan begitu, itu aja. Ya. Nah itu al-mura'i. Al-mu'ajib, orang yang ujub, bangga terhadap dirinya. Jadi tasawuf ini ngajari, thariqah ini Kanjeng Syekh Abdul Qadir ini ngajari kita untuk jadi orang itu polos apa adanya. Polos apa adanya. Susah ya orang itu kalau belum bersih. Di proses awalnya belum bersih, terus kadung naik makom, itu aduh. Sampean bisa bayangkan, orang hubud dunia, terus terlanjur jadi kiai. Wah rusak sudah. Dimanipulasi semua nanti urusannya. Terus orang hubud dunia, terus jadi mursyid. Wah yus, yo apa terus? Nah yo jamaahnya itu jadi proyek nasional. Gitu loh ya. Oh, terus, aduh wis. Enggak bisa. Makanya Gusti Allah enggak akan ngangkat. Kalau sampean tidak berani bersih-bersih secara total dari semua sifat buruk, tidak akan diangkat. Tidak akan diangkat. Tidak akan diangkat. Karena bagaimana Allah mau mempercayakan amanah yang benar-benar tulus itu pada batin yang belum benar-benar bersih. Gak mungkin. Tidak mungkin. Rusak semua nanti kebenaran itu. Ya, rusak semua kebenaran. Makanya begitu rumit. Ya, jalur walayah itu rumitnya Masya Allah. Ya karena itu ada cara paling mudah jadi wali itu. Wiritan berat. Innakum lan tanalu darajata sa'ati rahmatillah bikasratil ibadah walakin yanaluhum bibastil wajhi wa salamatis sudur. Kata Rasulullah begitu. Kamu gak kira dapat kamu ngejar pangkat kewalian derajat rahmatnya Allah dengan wiritan banyak, tidak akan kuat. Mau dengan sholat banyak, tidak akan kuat. Mau dengan ngaji Quran banyak, tidak akan kuat. Tapi kamu bisa nyampe ke situ kata Rasulullah. Bibastil wajhi wa salamatis sudur. Dengan wajah yang selalu nyaman. Tidak bersengut, tidak bertutut, tidak merengut. Wajah merengut, bangun tidur metutut. Sampeyan ku tuwek sak ndukure umure. Mosok gitu aja. Yang ceria itu. Bangun tidur senyum gitu loh.
Ya, ngapain senyum-senyum? Ya, pokoknya. Saya dulu baca hadis ini kayak ringan ya. Gampang, bastil wajhi wa salamatis sudur. Ya, gampang, senyum-senyum ini gampang. Sampean kira apa wajah yang enak itu, wajah yang sumringah itu gampang. Kalau kita masih terluka oleh derita, kalau kita masih sakit oleh kesusahan, ndak bisa bastil wajhi itu. Ndak bisa. Wasalamatis sudur. Lah itu kuncinya, bastul wajhi itu baru terjadi kalau dadanya itu bisa selamat. Kalau semua fenomena kehidupan sudah tidak bisa mempengaruhi batin jenengan, baru bisa bastul wajhi. Ya. Kalau kenikmatan tidak bisa mensombongkan, kalau pangkat jabatan tidak bisa mengujubkan jenengan, kalau penderitaan, kesusahan tidak bisa menangiskan, menyusahkan jenengan, karena batinnya sudah punya tameng spiritual yang kokoh, yang tidak bisa lagi ditembus oleh penderitaan apapun, yaitu baru sampean dadanya selamat. Lah kalau orang sudah salamatus sudur, ya pastilah khaufun alaihim walahum yahzanun. Kalau sudah la khaufun alaihim, ya pasti nyampe saat darajati rahmatillah gitu loh. Jadi Kanjeng Nabi itu pakai bahasa lain saja sebenarnya gitu ya. Nah terus prosesnya sampai ke situ ya tetap aja sampai kudu belajar sabar, dicaci maki orang sabar, ya, dibolak-balik oleh Allah ya yang sabar, ya hidup ya begini. Kalau mau yang indah terus besok di akhirat, jangan minta buru-buru, belum jadwalnya, gitu loh ya. Nanti ada waktunya masing-masing. Ya, al-mu'jib. Terus supaya ndak ujub bagaimana? Jangan dilihat nih. Amal ibadah jangan dilihat, jangan dihitung, jangan dipikirkan. Jenengan amalnya yang banyak, tapi jangan dihitung. Jenengan yang rajin puasa, sholat, ngaji, tapi jangan dipikir, jangan dihitung. Apalagi terus dipakai untuk komplain ke Allah. Waduh, tambah nak bener. Wah, aku udah banyak sholat gitu ya Allah, masuk gini terus deh. Sampai nih ya apa sih? Gitu deh. Jangan begitu. Ya, ibadah kita tidak banyak. Jangan dilihat. Pinter tidak apa-apa, tapi jangan ngerasa pinter. Kaya ndak masalah, tapi jangan ngerasa kaya. Jabatan tinggi gak masalah, tapi jangan sok apa namanya ngerasa jabat. Yes, biasa saja. Biasa saja. Mau ditinggikan kayak apa, ndak akan lebih tinggi dari Rasulullah. Mau dikayakan kayak apa, ndak akan lebih kaya Nabi Sulaiman. Wong Nabi Sulaiman saja begitu tawaduknya, lo kita mosok terus mau naik batin niru siapa? Ya nggak bisa. Mau dipinterkan kayak apa ya tetap aja nyandar. Saya kalau ngelihat orang-orang yang terlalu percaya diri karena pinternya itu, terus ngelihat orang yang sakit yang tiba-tiba pembuluh darah di otak pecah apa gitu ya. Seringkih itu tubuh kita ini. Okay. Dan seringkih itu semua kepandaian kita itu. Okay. Allah buat masalah di satu saraf di otak kita saja udah hilang. Semua ilmu kita udah gak ada. Mau sombong apa sampean? Gitu loh ya. Mau banggakan apa? Gitu loh ya. Saya ketemu cucunya orang yang sangat alim ya. Putranya ya. Putranya, salah satu putranya Kiai Aliyafi. Jawab cerita.
tiba-tiba pikirannya jadi kayak gak enak gitu. Jadi kok goyang-goyang. Terus minta diantar ke dokter. Ternyata ada pecah pembuluh otak. Dibuka kepalanya. Buka kepalanya. Setelah selesai operasi, lupa semua. Lupa semuanya. Jadi belajar. Kamu siapa? Aku anakmu, Pak. Kamu siapa? Ya Allah. Ya, tapi alhamdulillah senengannya ternyata oleh dokternya setelah operasi karena kepala yang dibuka takut sujud sebenarnya dia. Ternyata oleh dokter disuruh banyak sujud. Wah seneng dia. Begitu banyak sujud cepet balik ingatannya. Sampai akhirnya sekarang normal kembali. Wah dia syukur alhamdulillah. Loh itu kalau wiritan itu cepet nangis. Wah ini orang makomnya cepet tinggi. Gusti Allah kalau ngangkat orang. Wiritan 25 tahun belum tentu bisa cepet nangis. Gitu loh ya. Kepala sebentar begitu kan langsung usul ya. Saman pengen metode itu dah cepat usul ya. Aduh. Ayo daftar aku gak gitu. Saya yang jalur normal-normal saja. Ya Allah, Gusti Allah kalau buat cerita. Aduh, hebat-hebat Gusti Allah. Ya, mudah-mudahan kita jauh dari penyakit ujub ya. Semua kita ini rata-rata orang pinter-pinternya. Ya, sampean ini kan pinter di bidangnya masing-masing. Ya. Saya tahu dengan banyak yang orang-orang hebat ya. Dan kita pasti kena penyakit ujub. Ya. Waktu kita disebut ranking 1. Waktu kita dinobatkan best of the best. Best. Kok bedes ya? Best of the best gitu loh ya. Aduh. Ya. Ya jenengan yang pernah ngerasakan bagaimana disanjung orang. Bagaimana dinominasikan. Aduh. Kalau saya tidak pernah ngerasakan sih gak seru, gak tahu rasanya ya apa dipuji-puji itu melambung sampean. Kata Anggun itu melambung tinggi. Empus, ya Allah, bumi ini hilang gitu loh ya. Saya sama Mas Yani itu pernah berhadapan dengan orang yang sombong. Terus dia dapat ujian Allah hebat. Wis disantet sana sini ambruk ngelemprak-prak padahal dia pejabat eselon 1 ngelemprak-prak nangis tok. Kita bertiga terus Yani langsung kamu sombong gitu kan. Saya kaget banget. Wah kamu sombong. Orangnya nangis begitu kan. Terus dia bilang gini, lah saya mau ndak sombong bagaimana? Semua orang memuji saya. Kemanapun saya pergi selalu difasilitasi. Sampai buka pintu mobil selalu dibukakan. Dilayani dengan baik. Semua hormat. Ya tapi jangan dirasa nih. Kata Ferdi. Jangan dirasakan. Kamu gitu dirasakan. Rusak semua batinmu gitu. Saya diem dok. Ini kenal belum. Langsung diserang kamu sombong-sombong. Nah orangnya masuk. Saya terus diem dok sih masuk. Memang sihir dunia itu lebih dahsyat daripada teluh. Memang sihir jabatan, pangkat, materi itu lebih halus daripada santet. Waktu saya jemput Yai Asnawi turun dari pesawat. Terus pertama kali waktu itu saya jemput Yai Asnawi ke sini itu pertama kali saya dengan beliau. Ya. Dia pernah di Jakarta. Naik kendaraan. Begitu lihat perkubahan Jakarta yang baru. Ya, subhanallah, subhanallah. Kepleset. Subhanallah, subhanallah, pleset. No, apa mas? Ada apa mas?
Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, pleset, pleset. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kepleset, kepleset. Anu yo, kon lek sholat subuh alam nasroh ya. Kepleset, kepleset. Napa mas? Kepleset, kepleset. Sihir dunia itu lebih dahsyat daripada santet teluh. Jalu o selamat nang pangeran dari sihir. Sihir itu duduk sihir sing santet tok itu bukan. Nggih. Sihir materi, sihir jabatan, sihir kekuasaan, sihir popularitas, itu juga sihir. Gitu loh ya. Yang membuat kita bisa terpleset dari jalannya Allah. Gitu loh ya. Alam Nasroh dibaca. Setiap subuh dibaca. Aku yo moco Alam Nasroh. Gitu. Alam Nasroh tak moco. Makanya saya ya wis setiap subuh rakaat kedua pasti Alam Nasroh juga saya akhirnya. Karena itu diijazahi Yaya Asnawi gitu ya. Ya jenengan kalau mau ngamalkan ya monggo. Ya Asnawi guru kita bersama ya, supaya selamat ya. Supaya selamat. Nah, itu memang ujub. Ini al-mu'jib ini orang-orang yang punya harta, punya pangkat, punya jabatan, punya ilmu. Kalau orangnya bodoh, miskin, ya mau ujub dari mana? Kalau miskin kok ujub, wis kebangetan kalau itu enggak ada bahasan. Mati yo ae wis. Ruwet aku bahas. Jadi cara lepas dari ujub enggak usah dilihat nih, enggak usah dilihat. Yadimu siyaman nahari wa qiyamal lail. Meskipun orang itu terus-menerus sholat puasa siang harinya, bangun malamnya, wa yakhshunu ma'kuluhu wa malbusuhu, makanannya kasar, terus tidak mau makan yang enak-enak, saking seriusnya mujahadah, selalu puasa, selalu sholat malam, makanannya sederhana, tidak mau masuk yang apa itu gitu-gitu, main ramen ini. Masuknya senengannya sepi-sepi, tidak mau ramen-ramen ya. Muamal busuh, pakaiannya guys ya jelek-jelek gitu ya. Wa huwa fi dzulmatin, tapi orang kayak begitu itu tetap di dalam kegelapan. Batinan wa dhahiran. Zahir batin gelap kata Syekh Abdul Qadir. Kenapa? Karena di dalam batinnya al-munafik, al-mura'i, al-mu'jib. Ada kemunafikan, ada keriaan, ada keujuban. Meskipun banyak sholatnya, meskipun banyak puasanya, meskipun ahli puasa, ahli qiyamul lail, meskipun makannya yang hina, yang sederhana, bajunya juga sederhana, kalau batinnya munafik, murai, mu'jib, tetap zulmah, zahiran wa batinan. Kanjeng Syekh Abdul Qadir. Ya. Nah itu, mudah-mudahan kita jauh dari begini ya. Mudah-mudahan kita dibersihkan oleh Allah. Nah, la yataqaddama min qalbihi khutwatun ila rabbih azza wa jalla. Tidak akan bisa menapak ke hadirat Allah meskipun satu tapak, tidak bisa. Tidak bisa melangkah. Orang itu kalau batinnya munafik, riya, ujub, kata Syekh Abdul Qadir. Mbok sholatnya ribuan, mbok puasanya tiap hari, mbok hatam Quran setiap seminggu, tetap tidak kemana-mana, batinnya tidak bergerak selangkah pun di hadapan Allah. Loh itu rahasianya, kenapa ada orang alim tapi kok kelihatannya ahli ibadah, tapi kok begini, ya ini rahasianya itu. Karena tidak mau bersih-bersih yang di dalam. Tidak mau bersih-bersih yang di dalam. Sifat-sifat buruknya terus dipelihara. Tidak berani ngelepas. Bagaimana ngelepas? Ngaku aja enggak. Ngaku punya sifat buruk itu tidak berani.
Bukan tidak berani, tidak mau. Kenapa tidak mau? Ya karena ujub. Aku mah udah bersih. Kamu sih kotor, aku mah bersih. Aku kayaknya orangnya paling tawadu. Loh ya apa? Ngaku-ngaku. Jadi kita nggak bisa benar kalau begini ya. Nggak bisa benar. Fahuwa minal amilatin nasihah. Dia berada di dalam kelompok orang yang lelah di dalam perbuatannya. Maksudnya orang kayak begini itu cuma mencapekkan badan. Puasa yang disertai dengan sifat munafik ujub riya itu nyapek-nyapei perut. Mending makan halal tapi tawadhu. Ya apa ya Allah, aku ini doyan makan tok aku ya Allah, dasar wis orang kok kayak begini ya Allah, panjenengan rahmati kula ya Allah. Lebih bagus daripada sampean puasa tapi kerasa aku sih paling alim dek kene yang lain doyan makan. Saya mending makan sampean kalau gitu. Ya, makan lebih tinggi derajatnya kalau gitu caranya. Gitu loh ya. Jadi memang perwajahan batin itu seru ya, harus dipelihara benar. Itu amal yang melelahkan kalau gitu. Sariratuhu zahiratun 'inda siddiqin wal awliya'i was salihin wal wasilina ilal haqqi azza wa jalla. Rahasia batinnya orang munafik, orang ujub, orang riya itu nampak jelas bagi orang-orang yang siddiqin, bagi para aulia Allah, bagi para salihin, bagi orang-orang yang sudah wusul ilal haqqi kepada Allah Ta'ala. Nampak jelas kesombongan jenengan, keriaan jenengan, keujuban jenengan di hadapan para aulia. Clear. Jelas. Al-yawma ya'rifuhu al-khawwasu minal khalqi. Hari ini hanya orang-orang khususnya Allah yang bisa mengetahui keadaan orang yang tampaknya ahli ibadah tapi munafik itu, tampaknya ahli ibadah tapi riya itu, tampaknya ahli ibadah tapi ujub. Hari ini yang tahu cuma orang-orang khawasnya Allah. Wa ghadan, besok kalau sudah kiamat, ya'rifuhul awam jami'uhum. Semua orang awam akan melihat itu. Al-khawwasu idza ra'uhu. Kalau orang-orang khawas itu melihat amalnya orang ahli ibadah tapi dia munafik, maqtuhu biqulubihim. Mereka ngelaknati di hatinya. Benci. Begitu para aulia tahu yang di depannya itu orang ahli ibadah, tapi ternyata ada munafiknya, ternyata ada riyaknya, itu dia tahu dan dia benci. Cuma membencinya hanya dengan hati. Walakinnahum yastarawnahu bisitrillahi azza wa jalla. Tapi dia tetap nutupi, nggak dibongkar, nggak diceritakan siapa-siapa aib itu. Kalau Romo Yai Asrori sampai gertak gini nih. Ada orang, saya pernah waktu ke Romo Yai Asrori itu ada perempuan yang sok bagus-baguskan dirinya. Terus dia bilang, Yai anu begini-begini. Terus Yai gebrak meja. Wah kata Yai, diam kamu. Kalau ndak bisa ngomong apa adanya, tak edel-edel batinmu. Kamu kira aku tidak tahu isi kamu, kelakuanmu kayak apa? Ngomong yang benar. Jangan pura-pura baik jadi orang gitu kan. Wih itu orang langsung gitu semua. Seru ini kan ya. Seru ya. Ya Allah. Ya caranya supaya bisa begitu ya zikiran yang benar. Nanti kalau sampean zikirannya benar, lama-lama mulai kerasa orang itu. Tapi jangan diomong.
Jangan diceritakan, meskipun dengan istri. Koyoke arek iku koyoke ndak boleh koyoke itu. Gak boleh. Meskipun sampean udah tahu ini orang ada mulai agak ini agak belunat ini. Ini agak mulai gak percaya ini. Ini mulai agak ini. Tahu sampean, tapi ndak usah diomong. Wis serahkan Gusti Allah. Wis serahkan Gusti Allah. Wong Gusti Allah cuma mau memperlihatkan sampean seperti memperlihatkan kebun binatang. Yang ini ada kuda, yang ini ada harimau, yang ini ada macan, yang ini ada buaya. Yang penting sampean menghindar aja tidak diterkam. Ngono ae wis. Ya, tapi sampean tidak boleh nandai buaya ini macan. Tidak boleh. Tidak boleh. Itu auratnya Allah, jangan dibongkar gitu ya. Tapi ya jangan dikira orang-orang yang alim itu nggak tahu. Ya jangan dikira. Makanya rumusnya ngadep orang alim itu taubatan nasuha baru ngadep. Makanya kalau belum siap ngadep orang alim jangan ngadep. Kalau sampean salah adab ke orang alim mending tidak ngadep. Ya, apa dikira ngadep orang alim itu bisa serampangan? Yoga. Itu loh ya. Sholat dulu. Bagus sampean sholat hajat untuk orang tuanya. Setelah itu baru jalan ngadep, adabnya dijaga. Hormatnya dijaga. Ya. Jenengan ngadep pimpinan mandi belum? Ganti baju gak? Ngadep. Lah bener tak gitu? Kira-kira pimpinan seneng tak? Dihadapi orang yang gak siap ngadep itu. Kita aja kalau punya tamu amburadul, nerimanya iki serius ada kita gitu. Serius ada gitu. Jadi banyak orang kepingin ketemu Rasulullah, kepingin ketemu Syekh Abdul Qadir, kepingin ketemu Nabi Khidir. Tapi sedikit orang yang mau siap untuk ketemu itu. Banyak orang kepingin wusul ilallah, tapi tidak ada orang yang begitu serius mempersiapkan diri untuk wusul. Gitu loh ya. Memang kalau sampean ketemu Nabi Khidir, sampean sudah siap dikeplai. Gitu loh ya. Memang sampean sudah siap dimaki-maki. Gitu ya. Daripada dimaki-maki mending tidak usah ketemu dulu. Apa artinya ketemu Rasulullah kalau tidak disenyumi? Gitu loh ya. Ya jangan, gitu loh ya. Jangan. Ketemulah itu dengan kondisi kita siap. Makanya mending kita ditemui Rasulullah daripada kita yang maksa ngajak ketemu. Kalau saya ngomong Jawa Timuran, dapurmu iku sopo, wani-wani ngajak ketemu Rasulullah. Pangkatmu apa? Derajatmu apa? Berani-berani ngundang Rasulullah itu. Kita ini abduka al-asi. Kita ini hamba yang banyak dosanya, banyak kotornya, lemah, bodoh. Untuk sekedar berharap saja ketemu Rasulullah, tidak pantas sebenarnya. Orang kayak kita mosok mau ngajak ketemu. Lu sampean lo mencintai Miss Universe saja berani tak sampean? Miss Universe nggak sholat itu loh, sampean tahu diri. Itu loh. Sampean mau mencintai artis Korea aja tahu diri. Padahal cuma bagus mukanya. Belakangnya belum tentu bagus, cuma muka doang yang bagus. Gitu loh ya. Ini mau ngadep Rasulullah zahiran wa batinan. Aduh. Mau ngadepi Syekh Abdul Qadir. Waduh. Terus. Ya. Untungnya orang yang tidak punya perasaan. Ya, kalau orang tidak punya perasaan ya berani. Kalau orang punya perasaan ya enggak. Ya Allah.
Ya Allah, saya hari-hari ini sedang berat pikiran saya. Berat sekali. Kalau orang buruk yang menyimpan sifat buruk, bagi saya tidak ada masalah. Kalau orang awam menyimpan sifat buruk itu gak masalah, sewajar lah awam. Tapi kalau orang sudah sampai di top level, terus keburukannya kebongkar, aduh bingung saya, ya Allah. Waduh, itu ya, nggak bisa ngomong. Pingin nggak ngomong, tapi sudah dia tokoh masyarakat, umatnya banyak. Waduh, jamaahnya udah ribuan, yopo. Dan itu tidak 1-2 orang. Ini zaman fitnah. Rindu kita ke Mbah Siddiq. Kayak Asrori, Abu Yatim Hati. Bingung kita, ya Allah. Ada orang sudah dieluk-elukan sebagai mursyid besar, ditinggikan sampai ke derajat yang tinggi. Terus ada mursyid lain mengkonfirmasi kepada keluarga mursyid besar itu, kepada gurunya mursyid yang sekarang dianggap mursyid besar itu. Betapa mengagetkan ketika ternyata jawaban dari keluarga gurunya mursyid besar ini, tidak ada yang tahu kapan dia diangkat menjadi mursyid. Loh, jangan-jangan ngangkat sendiri nih. Ya apa jamaahnya udah terlanjur ribuan, udah terlanjur menasional. Wah, ya apa begini nih. Ada mursyid besar, tidak diakui oleh induknya. Aduh bingung kita. Orang keduluan nafsu. Kalau Mbah Siddiq kan sudah mengingatkan, sampean masuk torekot, punya cita-cita jadi mursyid, santri paling buruk sampean. Itu loh ya. Nggak penting jadi dekan itu nggak penting. Yang penting jadi ilmuwan, jadi intelektual. Dekan mah giliran, siapa saja yang ditunjuk ya jadi, enggak harus semua wali itu mursyid. Itu loh ya. Wali yang enggak mursyid yang kelasnya jauh lebih hebat dari para mursyid sak tapruk. Sak tapruk itu banyak, gitu loh ya. Banyak, gitu loh ya. Karena yang kita rindukan itu sebenarnya adalah pangkatnya. Itu ada unsur riak gitu loh. Makanya Mbah langsung nyerang. Riak di bidang torekot tambah payah. Yang pikiran saya berat itu, kalau orang nipu dalam bahasa Inggris, wis karepmu lah. Ya. Kalau orang menipu di dalam profesi belantik mobil, ya meskipun itu jelek, tapi sekarang mulai. Tapi kalau orang nipu manipulasi di thoriqoh, wah, boleh pateni tak pateni orang itu gitu loh ya. Tak pateni. Soalnya orang thoriqoh itu orang yang sudah hatinya sudah tidak ada durinya gitu loh. Sudah niat benar-benar kepingin nyantri yang menyerahkan seluruh batinnya kepada sang guru. Lu itu kalau gurunya ada unsur nipu, ada unsur bohong, ada unsur ndak lillah. Aduh Pak, ndak ada yang lebih gampang ditipu dari orang torekot itu.
Tidak ada yang lebih mudah dimanipulasi dari orang tasawuf torekot itu. Akhirnya saya selalu bilang, wes sampean torekotan, tapi harus kritis tetap. Siapapun mursyid sampean tetap kritis. Walaupun sebenarnya ya agak kurang ajar saya ngomong begitu itu. Harusnya kan tidak begitu di torekot. Loh, tapi masalahnya ini kita sampai di zaman di mana orang yang sudah pakai bisa jubahnya, sudah jubah guru besar, guru. Tapi ternyata belum selesai tarbiyahnya. Loh itu terus, ya apa begini nih? Gitu loh. Jangan sebut pak, sebut ndasmu. Wah, ojo. Gitu loh ya. Ojo. Ya wis, ini akhir zaman ya. Ini akhir zaman. Akhir zaman. Wis kita belajar bareng-bareng yang wis belajar tulus di sini bareng-bareng ya. Kalau jenengan mau jalur ke Gusti Allah yang benar, ya wis begini. Ndak aneh-aneh, ndak macem-macem. Tapi sampean bosenan. Gitu loh. Kepingin dang cepet. Sampai kalau kepingin dang cepet, itu kedorong nafsu. Ketemu nanti yang begitu itu ahli sihir. Paling rendah, paling baik ahli hikmah. Ayo, langsung keluar uang. Iya pakai jin. Loh ya mental sampai dari torekot kalau gitu. Kalau jalurnya Gusti Allah yang benar, ya wis begini. Ya memang butuh ketelatenan, butuh kehusuan, butuh istiqomah. Lu jalan ke Allah ya begini. Sampean cek ta. Apa sahabat itu begitu seminggu ikut Rasulullah langsung wusul semua? Ya enggak. Gitu loh ya. Apa begitu ikut Rasulullah langsung berubah jadi kaya semua? Ya enggak. Gitu loh ya. Ya wis begitu, wajar saja hidup. Ya, wis biasa saja menjalani hidup. Wong semua cerita kehidupan ini adalah paket tarbiyah dari Allah. Nah, yang semuanya itu ada makna dan hikmah yang Allah sembunyikan. Jalani, pelajari, resapi, nikmati. Ya wis ini hidup. Ya wis ini hidup. Terus yang istiqomah. Besok subuh bangkit lagi, hadapi kehidupan dengan iman yang penuh, dengan ketawakalan yang penuh, dengan bismillah, wadepi. Loh ternyata hari ini untungnya sedikit, enggak apa-apa, ini yang diridhoi Allah. Besok maju lagi ke kehidupan, malam kita demonstrasi ke Allah, besok berangkat lagi, terus begitu sampai akhir hayat kita. Ya, terus begitu. Jangan dilihat ibadah banyak bagus, sholat banyak bagus, hatam Quran banyak bagus. Ya. Tapi jangan dilihat. Udah, tidak usah dilihat. Iya, saya lagi bingung mikir orang-orang hebat ini. Tulisan hilang. La tuzahim al-qawma binifaqika. Jangan kamu menyaingi orang-orang alimnya Allah. Jangan kamu menyaingi ahli tasawuf, ahli tariqah binifaqika dengan kemunafikanmu. Wong nyaingi ulama dengan ilmu aja, kata Rasulullah, bahaya besok di akhirat. Ya? Gimana itu? La tatlubul ilma. Ya, nggak boleh kita nyari ilmu untuk nipu orang bodoh, untuk bangga-banggaan di hadapan orang, untuk menyaingi ulama. Nggak boleh. Niat nyari ilmu ya niat nyari ilmu karena Allah. Udah, enggak.
Nggak ada niat lain. Ya nyari ilmu. Mau niat nyari ilmu supaya nyari dunia aja nggak boleh. Saya juga bingung anak sekarang. Kuliah jurusan nyari jurusan yang nanti bisa dapat uang banyak. Isdalillah. Niat kuliah niat karena Allah. Meskipun kuliahnya jurusan manajemen keuangan. Ya meskipun manajemen keuangan tapi lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala tapi manajemen keuangan. Apa-apa pokoknya lillahi ta'ala gitu loh ya. Meskipun wis jurusan pencetak uang misalnya kalau ada ya tetap lillahi ta'ala. Mau jurusan apa ya. Fa innaka la takhalli. Kamu itu ndak bersihkan kotoran batinmu. La kalam, ndak ono ngomong, Sabtu kotin ndak mau ngomong. Ndak ada kalam. Hatta taqta'a az-zunnara. Sampai kamu bisa melepaskan ikatan. Ikatan kemunafikan, ikatan ria, ikatan ujub. Selama kita tidak bisa ngelepas itu, Syekh Abdul Qadir tidak mau ngomong sama kita. Tujaddid wa tujaddida al-islama. Sampai kamu memperbaiki Islammu. Wa tuhaqqiqa at-taubata. Sampai kamu mentahakkukkan benar nih taubatmu. Biqalbika dengan hatimu. Wa tukhrija min baiti tab'ika wa hawaka wa wujudika. Sampai kamu bisa keluar dari kurungan rumah tabiat burukmu, nafsu hawa nafsumu, dan ngerasa adamu apa ya, yang ngerasa eksis. Wajal ban naf'i ilaika, dan mengambil manfaat kepadamu. Wa daf'ad dharri angka, dan menolak keburukan dari dirimu. La kalam, pokoknya tidak mau ngomong Syekh Abdul Qadir. Hatta tukhrija angka bitarki nafsika, sampai kamu bisa mengeluarkan dari dirimu sifat munafik, sifat riya, sifat ujub. Bitarki nafsika, dengan meninggalkan nafsumu. Wahawaka, meninggalkan hasrat nafsu. Wa taba'ika, meninggalkan tabiat-tabiat burukmu. Alal babi, di pintu sebelum masuk hadra ilahiyah maksudnya ya. Wa tatraka, qalbaka fit tihlizi, dan meninggalkan hatimu di tihlis ma bainal bab wadar, meninggalkan hatimu di, kalau ke hadirat Allah itu ibarat mau masuk rumah ditinggalkan sebelum pintu keluar. Kalau seandainya kita mau keluar ngadep Gusti Allah, semua keburukan-keburukan kita ditinggal di ruang tamu, berarti ya, ruang tamu yang berada di antara pintu dan rumah, ya, itu ruang tamu maksudnya. Watatraka, watatraka
sirraka fil makhda'i 'indal maliki, dan kamu meninggalkan rahasiamu dalam tipu dayamu di hadapan Allah Sang Maharaja. Asra' ilal asasi. Ayo buru-buru benahi dasar. Dasar maksudnya benahi tobatmu. Asasnya itu, asas makom itu tobat soalnya. Syekh Abdul Qadir langsung pakai bahasa metafor ini ya. Ayo buru-buru menuju kepada dasar. Buru-buru menuju pada taubatan nasuha. Fa'idha ahkamathu. Apabila sudah kokoh dasar taubat kita ke hadirat Allah, asra ilal bina, baru buru-buru bangun, baru kepada bangunannya. Bangunannya apa? Dasarnya makomat itu tobat. Bangunannya waro, zuhud, sabar, syukur, tawakal, ridho, ikhlas, itu bangunan. Ya. Bangunannya sholat, puasa, zakat, haji, dan seterusnya. Itu bangunan. Ngaji Quran, semua bangunan. Dasarnya dasar taubatan nasuha. Benahi taubatan nasuha, baru kemudian ibadah ditambah. Jangan banyak ibadah, tapi kemudian tidak nata taubatan nasuha. Baru benahi. Bangunannya benahi. Ma'ul asasi al-fiqhu fiddin. Air dari dasar bangunan itu adalah al-fiqhu fiddin, faham terhadap agama. Fiqhul qalbi la fiqhul lisan. Yang dimaksud yang bisa menjadi air bagi semennya bangunan batin itu adalah fahamnya hati, bukan pahamnya lisan. Anak sekarang susah diajari ngomong pakai hati. Susah jalankan perasaan, susah. Susah. Nggak ngerti bahasa hati. Bahasa hati cinta loh, bukan itu. Bahasa hati. Orang kalau hatinya nggak jalan itu repot. Repot. Ya. Apalagi kalau orang udah gede. Orang udah gede itu diberitahu sekali, dua kali. Diberitahu sekali aja belum tentu nerima. Diberitahu dua kali tambah marah. Gitu loh. Orang kalau udah gede itu maunya ndak mau diberitahu. Masalahnya masih banyak yang harus diberitahu. Rayo ruwet. Gitu loh ya. Diajak main hati gak bisa. Loh ya repot orang kalau ndak bisa main hati ya. Suami istri itu kan harus pinter-pinter main hati. Istri ngelirik aja suami udah tahu maksudnya apa. Gitu loh ya. Itu kalau suami yang punya bahasa hati tajam. Anak itu kalau hatinya jalan, begitu orang tua bingung itu udah bingung duluan. Memang kalau kita jadi orang tua ya, punya anak 5 misalnya. Yang 4 tidak jalan hatinya. Yang 1 jalan hatinya. Rasa-rasanya kalau seluruh harta kita kasihkan anak yang jalan hatinya itu lebih ridho. Karuan gitu loh ya. Dikasih anak yang hatinya jalan. Makanya Gusti Allah ngasih kekayaan ruhani pada orang yang hatinya jalan. Ya. Orang yang mati hati, mesti mati. Gitu loh ya. Yang gak dikasih, harus dihidupkan. Ya. Harus dihidupkan. Ya. Kenapa ada
Jamaah yang selalu datang awal nata-nata ini bantu ini ya karena hatinya jalan gitu loh ya. Kenapa ada jamaah yang jangankan datang, tidak pernah peduli udah dengan Sabtuan ya karena sudah tidak ada hati gitu loh ya. Tidak ada hati. Bukan tidak ada hati, sudah kelain hati. Loh bahaya kalau kelain hati, loh bahaya kan. Ya, Sabtuannya udah dipindah dengan jadwal lain. Loh itu namanya kelain hati itu. Ya Allah ya. Tapi kalau jenengan memang lagi ada jadwal yuk apa-apa ya saya guyonan jangan tersinggungan jadi orang. Wah, sampean belum kaya udah tersinggungan gitu ya. Wong yang kaya aja ndak boleh gitu loh ya. Fiqhul qalbi yuqarribuka ilal haqqi azza wa jalla. Kefahaman hati akan mendekatkan kamu kepada Allah Ta'ala. Hati itu kalau faham, hati itu kalau cerdas, itu membuat orang tambah dekat Gusti Allah, cepat dekat Gusti Allah. Tapi kalau orang tidak cerdas hatinya, itu susah. Ya, enggak bisa meskipun sudah diajari jongkat-jongkit sholat ya tetap aja. Gak ada yang bergerak di hatinya ya Allah. Ya. Suruh baca istighosah gak mau. Padahal di istighosah ada ahyi ruhana wa mahabbatana fi qulubi khalq. Biar hidup hatinya kok. Istighosah gak mau bingung. Mana tadi? Fiqhul qalbi yuqarribuka ilal haqqi azza wa jalla. Kefahaman hatimu, pinternya hati itu bisa mendekatkan kamu ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Wa fiqhul lisan, adapun pinternya lisan, yuqarribuka ilal khalqi wa mulukihim, akan mendekatkan kamu kepada makhluk dan raja-rajanya makhluk. Ini tak rubah bahasa kita. Pinternya hati jenengan akan mengantarkan batin jenengan ke hadirat Allah. Pinternya otak jenengan akan membuat cepet kaya. Itu gitu loh. Lek sampean pinter akal itu cepet deket makhluk. Cepat dekat rajanya makhluk. Nah itu. Pokoknya kalau pinter, akalnya, pinter ngomongnya. Maksudnya pinter ngomong yang pinter akal, pinter akalnya. Itu memang cepat dekat makhluk. Cepat dekat makhluk. Dan cepat dekat rajanya makhluk. Efeknya, sampean cepat kaya, cepat terkenal. Berarti kalau sampean kepingin kaya, kepingin kenal, ya harus pinter ngomong. Ya, pinter. Tapi kalau jenengan kepingin dekat Gusti Allah, harus pinter hati. Ya. Harus pinter hati. Fiqhul qalbi ya tadi saya baca ya. Fiqhul qalbi kok di koma ya. Fiqhul qalbi yatrukuka fi sadri majlisil qurbi minal haqqi azza wa jalla. Kepandaian hatimu itu akan meninggalkan dirimu di tengah-tengah majelis kedekatan dengan Allah Ta'ala. Yusaddiruka wa yuraffi'uka wa yuqarribuka hattaka ila rabbika azza wa jalla. Kata Syekh Abdul Qadir,
kedalaman spiritualmu, pinternya hatimu itu akan membuat kamu berada di tengah-tengah kedekatan bersama Allah. Ketajaman mata batinmu, kepintaran hatimu akan membuat kamu menyandar ke hadirat Allah, meninggikan derajatmu di sisi Allah, mendekatkan setiap langkah-langkahmu ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya kecerdasan hati, ya, kecerdasan hati. Nah, ngolah kecerdasan hati ya zikir. Waihak, celaka kamu. Tudayyi'u zamanaka, kamu menyia-nyiakan masamu fi talabil ilmi, dalam mencari ilmu, wala ta'mal bihi, sedangkan kamu tidak mau ngamalkan ilmu. Capek-capek belajar 20 tahun, 30 tahun tidak diamalkan. Fa anta ala qadamil jahli, kamu berada di telapak kaki kebodohan. Fi hausin, dalam obsesi keliaran nafsu. Tahdumu ada al-haqqi, kamu malah membantu musuhnya Allah Azza wa Jalla. Wa tusyriku bihim, malah kamu bersekutu dengan musuhnya Allah. Huwa, dia Allah, ghaniyun anka, Allah tidak butuh pada kamu. Wa amman asyrakta, dan tidak butuh kepada orang yang kamu serikati itu, bihi, dengan orang itu. La yaqbalu minka syarikan, Allah tidak akan menerima penserikatan atas dirinya. Ma'alimta, apa-apa yang kamu ketahui. Kok ma'alimta nggak kena ini? Oh ya, syarikan ma'alimta. Annaka abdun, enggak, kalau ma'alimtu annaka abdun. Ya. Ma'alimtu, apa yang aku ketahui, tidaklah aku ketahui. Ma'alimtu, tidaklah aku ketahui. Itu ada ilah, tapi tidak ada ilah. Ma'alimtu, apa-apa yang aku ketahui, annaka, sesungguhnya kamu, abdun, orang, min zamanika biyadihi, adalah hamba pada zaman-zamanmu di tangan Allah. In aradta al-falah, apabila kamu memang menginginkan kebahagiaan, fatruk zimama qalbika, lepaskanlah tali hatimu. Maksudnya nafsu yang membelit hati kita. Lepaskan, lepas dari nafsu. Biyadil haqqi azza wa jalla, di hadapan Allah azza wa jalla. Wa tawakkal alaihi, tawakallah kamu kepada Allah. Haqiqatat tawakkali, dengan hakikat tawakal, setawakal-tawakalnya. Wakhdimhu, dan berkhidmahlah kamu kepada Allah. Bidhahirika, dengan zahirmu, wa batinika, dan dengan batinmu. La tatahammahu, jangan kamu curiga terus kepada Allah. Fa innahu ghairu muttahim, karena Allah tidak pernah curiga ke kamu. Huwa a'rafu minka, Allah lebih tahu daripada dirimu. Allah lebih tahu dirimu daripada dirimu kepada dirimu. Bimaslahatika, dengan kemaslahatan yang paling pas untuk kamu. Aku pingin kaya ya Allah. Menurut Allah kaya tidak maslahat untuk kamu. Kamu maslahatnya ya sebegini, ya wis ridho, gitu loh ya. Karena Gusti Allah lebih tahu mana yang lebih baik untuk diri kita, bukan kita. Wa huwa ya'lamu wa anta la ta'lam. Allah itu lebih tahu, kamu yang enggak tahu. Alaika, apa-apa yang harus ada pada dirimu, ujian-ujian, penyakit, Gusti Allah yang lebih tahu. Wis diterima aja apa yang diberikan Allah. Bisukuti, dengan diam, ya. Allah lebih tahu penderitaan apa yang layak untuk kita supaya kita bisa tobat, bisa belajar, bisa tambah baik. Terimalah semua ujian itu bisukuti, dengan diam. Baina yadaihi, di hadapan Allah, wal humuli, dan tetaplah kamu humul. Saya kalau ngelihat malu saya.
Dulu saya punya kucing. Terus kucing itu sakit berat. Ya. Sakit berat, kucing yang atraktif banget. Ya. Kucingnya itu kalau masuk rumah saya itu lewat lubang-lubang angin itu. Kucing kayak bisa terbang. Wah, itu temu. Jadi itu saya kasih penutup jebol semua. Jadi dia kalau dari luar selalu jebol kucing. Ada burung terbang, pok, tahu-tahu mati itu burung. Terus ini kucing seru banget ini. Nah, seru banget. Ada tetangga laporan katanya kolamnya ikannya habis. Saya mau ngerangkeng kucing nggak tega gitu. Jadi bingung ini gimana. Tapi pada saat kayaknya dia dipukul orang. Saya enggak tahu. Tahu-tahu dia nazak itu sudah di bawah mobil. Yang saya setiap ngelihat hewan-hewan sakit itu. Saya kepingin punya ilmu hewan itu. Hewan itu sakit itu enggak ada yang ngomel-ngomel. Kucing saya sakit itu udah enggak gitu ya diem tok gitu ya. Wow. Jadi kucing itu tahu adabnya sakit itu. Dia enggak protes dengan takdir Allah yang harus dia terima dengan dipukul yang menyebabkan dia mati. Ya dia ridho. Aku pingin di atasnya kucing aja enggak bisa. Sama kayak kucing aja repot. Gitu loh ya. Terus ya Allah kucing cek sabar kucing. Gitu loh ya. Sakit kayak begini. Terus kucing yang berikutnya kucing saya itu bagus bulunya bagus. Terus waktunya kawin dia cari ceweknya kemana-mana. Saya nggak tahu kucing. Nggak pulang-pulang. Pulang-pulang udah waduh penyakitnya udah nggak karuan. Sampai dibawa ke dokter, tidak ada yang mau. Anak-anak saya, nanti dokternya marah ke kita. Karena dianggapnya kita tidak ngurus kucing. Padahal kucingnya yang tidak mau diurus. Akhirnya ya istri saya laki yang maju. Itu sampai buntutnya itu loh, sampai Masya Allah. Sampai harus dipotong karena penyakitnya parah. Nah, tapi saya yang lihat itu kucing kok sabar banget ya. Kita itu harus belajar ke hewan. Ya. Untuk menerima takdir Allah yang tidaknya enak itu. Ya. Kita ini karena nafsunya terus bergerak. Tidak enak titik berontak. Makan tidak enak titik ngomel. Makanan tidak anget ngomel. Sampai Nabi duduk, Rasul duduk, rewele. Gitu loh ya. Nabi bukan, Rasul bukan, kok rewel banget. Wis ada ya apa yang makan. Gitu loh, Rasulullah saja makan dingin mau. Sampai minta dingin tidak mau, gak tempeleng. Gak usah macam-macam, gak jadi umatnya Rasul, gak usah macam-macam. Pokoknya halal makan. Ya. Pokoknya ada tempat tidur. Nggak usah rewel. Untung diberi sehat. Kalau tiba-tiba Allah ngasih sakit, ya sudah itu. Dari itu. Ini ngomong enak. Sing ngelakoni. Soro. Mudah-mudahan teman-teman yang sakit segera diberi kesembuhan. Ya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa nyakiti diri sendiri sebelum diberi sakit. Nyakiti diri itu malam bangun. Jadi kula pun nyakiti awak dhewe kula Gusti pun ditambahi sakit gitu loh. Sampean mau nyakiti sendiri sehingga Allah tidak perlu nurunkan penyakit gitu loh ya. Tapi kalau sampean malam tidur tok, Gusti Allah kepingin ngangkat derajat, terus bagaimana? Ya sakit datang sudah. Tidak ada cara lain itu kalau sudah begitu. Pasti sampean ditipu orang. Pasti sampean akan ya begitu, soalnya tidak ada pintu untuk Allah ngangkat derajat. Sehingga kalau mau ya sakiti diri. Sakit diri itu dapat uang enak-enak kasih orang. Sakit itu.
Ya daripada ditipu mending kita nipu diri sendiri. Ini uang muta duduk, uangnya orang kasih gitu. Kasih. Gak enak, ya gak enak. Gak enak. Tapi daripada uang itu hilang-hilang juga karena ditipu orang, kan mending disodakohkan. Kan ditipu orang juga sodakoh. Ya lah sampean sabar. Kalau ditipu orang sabar. Tapi saya kalau ditipu orang ya tetap tak marahi. Aslinya saya mau ketawa, tapi orangnya mudah-mudahan tidak dengar. Tapi masalahnya kalau orang itu nggak diingatkan itu bahaya. Bahaya ke dirinya. Wadah jamaah, ngaji gak pernah. Duatang bilang susah butuh uang gini cepet ditransfer. Sampai saya ngaji itu loh ditelepon. Oh, tolong Pak sudah ribut ini. Waduh ribut rek. Gitu loh ya. Giliran sudah dapat uang. Gimana ya Pak? Susah saya ngomongnya. Ya wis dapurmu. Wis modelmu. Jadi kiai itu ya gak enak. Kadang-kadang ya diakali santri bolak-balik gitu loh ya. Mendingan jadi santri. Diakali kiai sih lumayan. Yang ngakali keren. Lah kiai diakali santri ndak keren belas. Gitu loh ya. Wal humul, ya, latihan humul ya. Panjenengan istimewa di hadapan Allah. Biar orang-orang nggak ada yang tahu, wis gak apa-apa, nggak penting. Banyak wali-wali yang sampai mati istrinya nggak tahu kalau suaminya wali. Ya apa? Ya. Kalau sampean benar-benar jadi wali juga nggak perlu ngomong ke istri, aku wali loh. Terus hati opo? Ora jadi repot bojone sampean kok. Gitu loh ya. Repot, mau ngusap kepala takut suul adab. Ya jungkel no ae lek ngono misal. Ya gak usah. Humul. Wat taghmid. Nutup moto. Jangan jelalatan, ndak usah ngelihat orang-orang yang aneh-aneh. Jangan bingung lihat orang kaya, orang pangkat, ndak usah bingung. Orang ada takdirnya sendiri-sendiri. Nggak usah bingung lihat saudara sana udah pergi ke Amerika, mosok kencing saja ke Australia dia Ustadz biarin, gitu loh ya. Memang orang kere begitu itu. Nah, kita ngapain ke sana? Liburan aja ke Alaska, ngapain ke Alaska? Gitu loh ya. Wong kita ndak usah ke Alaska udah kedinginan, gitu loh ya repot-repot. Wes gak usah ruwet hidup. Ya. Sampean kalau kepingin kedinginan alasus sampean tidur di luar rumah ndak pakai baju malam-malam wis anggap Alaska rak sudah. Wa huwa ya'lamu wa anta la ta'lam. Oh.